Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua pula. Baik, para sahabat Gebiar Budaya, harmoni budaya menuju Indonesia bahagia. Perlu kami perkenalkan bahwa tempat ini adalah stand pameran kami, pameran sejarah dan budaya Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, mengikuti kegiatan Gebiar Budaya yang ada yang kebetulan panitianya pada tahun ini adalah Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. Pertama, kami ingin membicarakan terkait dengan profil BPMB Sulawesi Selatan, di mana Sulawesi Selatan ini sudah lama berdiri, yaitu sejak tahun 1971. Namanya pun pada waktu itu masih disebut dengan Lembaga Sejarah dan Antropologi. Kemudian pada tahun 1987 dirubah lagi namanya, bukan lagi Lembaga Sejarah dan Antropologi, tetapi Badan Penelitian Sejarah dan Budaya. Kemudian pada tahun 1981 juga dirubah lagi namanya menjadi Balai Kajian Sejarah dan Budaya. Kemudian tahun 2006 dirubah lagi namanya menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar. Kemudian terakhir tahun berapa ini dirubah lagi menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Jadi sudah beberapa kali dirubah. Kemudian kantor kami, Balai Pelestarian Nilai Budaya, juga kalau tidak salah 3 kali atau 4 kali berpindah. Pertama barangkali di Mulo ya? Oh, di Gedung Mulo. Kemudian pindah ke Benteng Port Rotterdam. Kemudian terakhir, alhamdulillah kita di sini sudah punya bangunan mall dikata mewah, dan di sini sudah menetap beberapa puluh tahun terakhir. Kemudian di sini kegiatan utamanya adalah pertama adalah pengkajian atau penelitian terkait dengan nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai budaya. Kemudian ada juga kegiatan WWTB. Dalam hal ini bahwa Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan ini sampai saat ini memiliki 58 pegawai. Yang PNS kalau tidak salah ada 43 dan non PNS itu ada 15, jadi 58 PNS. Kemudian dari 48 itu yang bekerja secara teknis khususnya peneliti itu ada 18 orang peneliti. Dibagi 2 peneliti, jadi ada aspek budaya dan ada aspek budaya. Ada aspek sejarah dan ada aspek budaya. Dan alhamdulillah sudah banyak yang dihasilkan para peneliti, apakah itu dalam bentuk naskah hasil kajiannya, hasil penelitiannya dari berbagai daerah, khususnya wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Wilayah kerja kami itu ada 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu saya kira bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh BPMB itu alhamdulillah sudah banyak juga dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa atau dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan. Para peneliti sendiri itu sering kami lakukan sharing-sharing dan seterusnya. Baik, jadi di samping penelitian itu outputnya itu pertama adalah naskah. Kemudian naskah saya kira banyak yang disimpan di perpustakaan. Kemudian kedua adalah jurnal. Jurnal kita di BPMB ini alhamdulillah ada 2. Ada ini namanya Wala Suji. Ini 2 kali terbit. Jadi bulan Juni dan Desember. Kemudian ada juga jurnal Pangadering juga ada 2 kali terbit, Juni dan Desember juga. Alhamdulillah ini pernah terakreditasi, tapi saat sekarang ini sementara proses lagi. Sekarang ada di sekitar berapa? Baru sekitar 3 ya.
Kemudian setiap jurnal ini ada 2 edisi, jadi edisi pertama bulan Juni, edisi kedua Desember. Demikian juga jadi dua-duanya, jadi terhitung jurnal ini 4 kali terbit dengan 2 nama jurnal. Kemudian bagaimana komposisi isi daripada jurnal ini? Komposisinya adalah berdasarkan peraturan supaya mendapat akreditasi yang bagus. Biasanya adalah 60-40, artinya bahwa 60% itu adalah diisi oleh orang-orang luar BPB Sulawesi Selatan, kemudian 40% itu diisi oleh orang internal kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya. Dan pengaturannya pun diatur sedemikian rupa melalui rapat-rapat teknis yang kami lakukan oleh para peneliti maupun para staf administrasi. Selain apalagi namanya naskah yang saya katakan tadi, kemudian jurnal, juga sudah banyak buku yang diterbitkan. Jadi saya kira apa yang ada di hadapan kita semua ini adalah buku-buku hasil terbitan Balai Pelestarian Nilai Budaya dengan bekerja sama penerbit nasional, baik penerbit nasional yang ada di Sulawesi Selatan sendiri maupun penerbit nasional yang ada di luar Sulawesi Selatan. Sahabat Gebiar Budaya, apa yang kami pamerkan di stand kami ini sesungguhnya tidak lepas dari apalagi namanya implementasi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Intinya di sana ada 4. Pertama adalah perlindungan, kemudian pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Boleh dikata semua aspek itu, unsur itu dilaksanakan di Balai Pelestarian Nilai Budaya. Jadi apa yang ada saya kira di stang ini adalah bagian daripada 4 unsur itu. Tadi kalau tidak salah kami sudah menjelaskan tentang penelitian pengkajian, kemudian produk yang dihasilkan oleh kantor kami itu adalah bagian daripada pengembangan. Kemudian terkait dengan pemanfaatan juga dan pengembangan, kantor kami juga ini apa yang kami pamerkan di sini juga adalah tentang WWTB, warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda ini juga sudah banyak yang dicatat, itu sudah hampir ribuan yang kami catat, tetapi yang sudah diajukan di tingkat nasional itu kalau kami bisa klasifikasikan, Sulawesi Selatan itu terdaftar 271 WWTB yang didaftarkan di website. Kemudian yang sudah diterima secara nasional itu ada 48 yang lolos di tingkat nasional. Kemudian tahun 2020 ini ada juga yang lolos, kalau tidak salah ada 3. Jadi Sulawesi Selatan itu yang sudah terdaftar secara nasional itu sudah 51. Kemudian wilayah kerja lain BPMB Sulawesi Selatan, misalnya Sulawesi Tenggara, itu terdaftar 168 WTB, tetapi yang sudah masuk terdaftar secara nasional dan diterima itu baru 12. Kemudian tahun 2020 ini ada tambahan 1 menjadi 13. Sementara Sulawesi Barat itu yang sudah didaftar itu 143 WWTB, tetapi yang lolos secara nasional itu baru 19 WWTB. Pertanyaannya kemudian, kenapa yang terdaftar banyak tetapi yang diterima secara nasional baru masuk sangat terbatas? Itu karena masih banyak yang harus dilengkapi. Jadi itulah bagian dari PR kami Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan itu untuk menindaklanjuti yang sudah terdaftar itu untuk dilengkapi pada tahun-tahun berikutnya. Karena tidak gampang juga untuk melengkapi, misalnya mencari apalagi namanya foto-fotonya, videonya dan seterusnya, itu sudah sangat susah, sangat sulit karena apalagi namanya WWTB ini objeknya itu yang terjadi pada ratusan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Itu yang membuat kami kesulitan untuk melengkapi itu.
Tetapi lagi-lagi bahwa kami tetap berusaha untuk bisa melengkapi semua itu. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa bukan hanya terkait dengan apalagi namanya warisan budaya yang tak benda, tetapi yang berwujud juga sudah banyak kita apalagi namanya kembangkan seperti itu. Dan saya kira untuk menjelaskan hal ini, apa-apa saja kegiatan-kegiatan kantor yang kami pamerkan ini, di sini ada Andi Mariam. Tadi Pak Saju kita lupa ini yang bagian ini kan ada naskah lontara ini. Di kantor kami juga ada satu orang yang bisa menerjemahkan naskah. Sekarang sudah ada, sebetulnya sebelumnya sudah ada penerjemah dari tahun berapa itu Pak Masere ya, sudah ada menerjemahkan menganalisa lontara. Sekarang Dan alhamdulillah sekarang adalah beliau penggantinya. Jadi inilah hasil-hasil yang pernah yang sudah diterbitkan, antara lain lontara Hinduran Naspa, terus pergolakan Batu Sumba. Oh ya, pergolakan Sumba. Ya, tadi ada yang sedikit kelewat, dan alhamdulillah diingatkan oleh Andi Mariam bahwa di samping hasil kajian budaya terkait dengan hasil penelitian berupa buku dan jurnal, ternyata ada juga hasil kajian dalam bentuk lontara. Dan kebetulan alhamdulillah beliau ini adalah ahlinya. Kebetulan dia adalah profesional penerjemah lontara. Tadi lontara ini adalah naskah. Jadi kalau kita berbicara mengenai lontara, dulu Daeng Pamante itu menciptakan aksara lontara, dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh para raja-raja atau para bangsawan dulu, khususnya di dalam istana kerajaan, itu biasanya dicatat dalam bentuk kronik dengan memakai aksara lontara. Jadi namanya aksara lontara. Tetapi kalau kita berbicara lontara itu juga bisa dalam bentuk naskah. Tetapi kalau pada masa lalu itu lontara itu, kalau di Bugis Makassar itu lontara itu adalah ada disebut dengan pong lontara. Dulu memang ketika menulis arsip-arsip itu biasanya di lembaran-lembaran lontara itu yang ditulis. Tetapi lama-kelamaan karena itu dianggap sudah lapuk, sekarang ini ada namanya lontara bilang. Ya, lontara bilang Raja Goa dan Tallo. Kemudian ada lontara juga Telu Pecoe. Jadi Telu Pecoe itu Bone Sopengwajo. Kemudian ini juga ada lontara Pak Bura. Jadi ini Pak Bura ini adalah berkaitan dengan itu pengobatan. Hebatnya orang-orang Sulawesi Selatan juga. Jadi apalagi masa pandemi ini ya. Dulu orang Sulawesi Selatan itu, Bugis Makassar itu sudah ada ilmu-ilmu untuk pengobatan sesungguhnya. Inilah ada lontara Pak Bura. Jadi banyak apalagi namanya cara-cara pengobatan pada masa lampau itu ada di dalam lontara ini. Saya kira itu. Kemudian kalau buku-buku saya kira banyak sekali. Dan perlu kami sampaikan juga sahabat Gebiar Budaya di BPMB Sulawesi Selatan ini khusus untuk buku setiap tahunnya minimal 5 judul yang diterbitkan, dan itu sudah berlangsung hampir 10 tahun terakhir. Saya kira itu. Selain itu yang kami pamerkan di sini ada sesungguhnya kaset-kaset hasil perekaman. Hasil perekaman itu banyak sekali. Misalnya tari-tarian itu sudah banyak yang kami rekam, tari-tarian. Kemudian juga di samping tari-tarian juga adalah istilah macera. Itu banyak sekali, macera tasi, kemudian macera tapareng, kemudian
ada juga Macer Arajang atau Kalungkuang, itu sudah banyak yang direkam. Dan saya kira itu sudah luar biasa karena kenapa BPMB Sulawesi Selatan itu punya inisiatif untuk melakukan perekaman itu, karena dianggap bahwa ini harus dilestarikan. Lagi pula intinya Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya itu adalah mengembang pelestarian. Jadi itu yang kami harus lestarikan. Kemudian ada juga tari-tarian, misalnya kami contohkan ada namanya tari elo-elo. Ini sesungguhnya tarian yang boleh dikata hampir punah, tetapi karena nilai urgensinya, manfaatnya cukup luar biasa pada masa lalu, itu kami adakan pengkajian kembali, kemudian kita teliti kembali, kemudian kita pergi ke salah satu komunitas yang boleh menarikan itu dan siap untuk disajikan di kegiatan-kegiatan budaya. Selain itu kita juga booklet, kemudian ada pamflet, itu banyak sekali yang kita misalnya ini adalah berkaitan dengan warisan budaya. Kemudian ada juga terkait dengan maestro, itu sudah banyak kita abadikan. Ini juga kita akan memperlihatkan hasil-hasil tenun dari Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Ini dari Sulawesi Barat, corak namanya corak mandar. Sedangkan yang ini dari Makassar itu dengan mandar beda, coraknya corak lambak. Lambak itu berarti besar, luas, lebar. Ya, lebar. Nah, ini corak dari Makassar. Ini pun ada pun Bugis, ada ini. Bugis itu ada macam, ada bone, ada sopeng, ada apa lagi, ada wajo. Ini semua motifnya ini ada di sini. Itu biasanya beragam ininya, bentuknya. Sedangkan ini hasil tenun semua ini. Toraja juga ada, ini hasil tenun ini menggunakan biasanya bahan-bahannya bahan sekitarnya biasa apalagi benang dari kulit kayu atau dari benang apa itu Pak ya, biasa kalau di Toraja yang dipakai. Ini motifnya biasanya hanya dua motif, binatang dengan motif ini tumbuh-tumbuhan. Ini dari Toraja. Sebetulnya banyak ini hasilnya dari Toraja, tapi kita hanya menampilkan cuma sangat dua. terbatas. Iya kan, harus naik kapal ya. Terus ini juga ada namanya baju bodo. Baju bodo adalah salah satu khas dari Makassar, Bugis Makassar. Bugis juga ada, Makassar juga ada sekarang. Ini baju bodo benar-benar yang biasa kan ada yang pakai kain lain, ini sudah masih aslinya ini baju bodonya. Kami hanya memamerkan yang ini sudah modifikasi, sudah langsung ada apanya lagi, ada manik-maniknya, ada pernak-perniknya. Terus ini cara menenun sarung sutra, ini kita perlihatkan. Ini juga ininya cara memintal benang. Ini Pak Gendang dan Serandako. Ini baju bodo, ini baju bodo yang dipakai anak-anak gadis yang sebelum kawin, ya pakai baju yang ini. Nanti kalau sudah kawin sudah begini bentuknya. Ada juga bisa kita pamerkan kue tradisional. Kue tradisional ini namanya cucurut bayao. Kalau Makassar cucurut bayao. Kalau di Bugis apa namanya, cucurut telo. Nah, cucurut telo bayao dengan telo itu cuma arti bayao. Kalau di Sumber juga. Ini ada juga namanya Murongko sudah masuk jadi ini Pak ya, WBTB ini
terbuat dari pisang, telur dengan gula yang campuran yang dasarnya. Kalau ini rokok-rokok can kuning. Rokok-rokok can kuning ini juga belum jadi BTP ya Pak, ini rokok-rokok can kuning. Oh, sudah masuk, sudah dicatat ya, tapi belum disahkan barangkali. Kalau ini baru rasa, saya sendiri tidak terlalu tahu. Baru rasa. Nah, soalnya kalau di Bugis juga beda, baru rasa. Ini juga kalau ini kue khas dari Sulawesi Selatan, di Bugis juga ada, di Makassar juga ada. Tiap ritual ini harus ada semua ini. Itu bisa jadi oleh karena tahan lama. Ini juga bisa jadi oleh. Ini juga kue lapis. Ini juga kalau di Makassar, di Bugis, pokoknya di Sulawesi Selatan ritual harus ada semua, karena ini kan ini pengertiannya berlapis-lapis. Kalau mengenai apa lah Pak ya? Keuntungan biar berlapis-lapis. Jadi selalu harus ada ini. Sebetulnya banyak sekali yang kita mau pamerkan, tapi tempat kurang luas. Apalagi masa pandemi ini. Ini juga warisan budaya kita yang sudah kalau ini sudah menjadi warisan budaya dunia diakui oleh WHO. Iya. Finisi. Dan itu rumah khas Toraja. Tongkonang. Ini Tongkonang. Baru-baru pimpinan kami juga membuat ini glosarium. Oh, buku tentang glosarium. Ini mengenai ini adat istiadat leluhur kita yang masih dipakai juga. Ini pakai bahasa Bugis dan diartikan dengan bahasa Indonesia, ada terjemahannya, dan pakai huruf lontara. Ini berkaitan dengan masalah kuliner. Sudah banyak buku diterbitkan. Kemudian ini dinamika. Pak, tapi kalau kita mau memperoleh buku ini bisa dilewat apa nih? Oh iya, di perpustakaan ada, kemudian di bagian pengadaan barang dan jasa juga tersedia. Jadi bagi rekan-rekan pegiat budaya, kalau ada yang berminat, barangkali bisa menyurat ke kantor kami, menghubungi kantor kami sepanjang atau selama ketersediaan masih ada. Nanti kita akan kirimkan juga katalognya supaya bisa dipilih apa yang diperlukan. Nanti kita akan kirim yang memang kalau masih tersedia, apakah itu buku, kaset, atau video-video yang pernah kita rekam ya Pak ya? Ya, gratis. Atau dengan kata lain, bagi sahabat-sahabat gebiar budaya yang ada di Nusantara ini, yang ingin mengetahui tentang Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, yang termasuk bidang kajian, pelindungan, pengembangan, pemampatan dan pembinaan terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, bisa menghubungi kantor kami. Seperti itu saya kira. Tetapi tidak berarti bahwa apa yang kami katakan tadi itu semuanya tersedia lengkap di kantor kami. Tapi paling tidak ada penjelasan dari kami bahwa hal itu sudah tersedia dan yang lainnya belum tersedia. Saya kira terima kasih.